itu kita harus mengatasi yang dikatakan perang buban. Bahwa apa yang terjadi di kita masa lalu itu merupakan suatu ajaran buat kita. Jangan sampai terulang. Nah, seperti itu. Perang bubat itu terjadi benar atau enggak? Enggak ada apa enggak gitu? Kalau menurut saya Enggak ada. Tapi Mas Agus punya ceritanya. Saya mau menanyakan tentang yang terjadi sekarang nih, permasalahan yang terjadi sekarang, di mana ya, ibu kota Indonesia, ya kan, itu akan dipindah. Gitu loh. Nah, pandangan Mas Agus sendiri gimana? ya, kalau masalah ibu kota dipindah itu ya, itu memang berhubungan dengan sistem, kan? Sistem ini memang berkaitan dengan sejarah. Nah, jadi sejarah yang ada di dalam proses pemindahan ibu kota, ya, itu banyaknya bermunculan tentang Atlantis, ya kan? Nah, itu seolah-olah Atlantis, atau dikatakan sebuah benua yang hilang, Atlantis. Jadi pemahaman pemindahan ibu kota itu lebih cenderung orang melihatnya kepada Atlantis, karena banyaknya yang mencari. Nah, itu. Jadi fenomena yang terjadi di proses pemindahan ibu kota itu menurut saya itu berkaitan dengan adanya Atlantis. Saya akan menggambarkan sebuah Atlantis. Sebenarnya begini, Atlantis itu adalah sebuah peta. Peta yang menunjukkan adanya suatu peradaban makmur yang disebut dunia ataupun benua makmur. Karena apa? Riset maupun penelitian ilmuwan itu mengatakan bahwa adanya sebuah peradaban benua yang menyatu. Nah, satu benua itu makmur, memiliki sebuah kekayaan yang tinggi, kekayaan alam, sumber daya alam maupun peradaban kebudayaannya pun tinggi semua. Nah, itu sebuah peta sebenarnya. Atlantis itu peta Peta di masa lalu. ya, peta yang menunjukkan peradaban masa lalu, di mana lokasinya. Nah, seperti itu. Jadi bukan dikatakan bahwa ini adalah Atlantis, bukan. Itu peta. Mana-mana aja yang merupakan suatu peradaban yang disebut Atlantis itu. Petanya Atlantis itu. Apakah sebuah dikelompokkan gitu? Bisa dikatakan kan, ya seperti itu. Karena apa? Benua kan. Nah, saat ini kan sudah mengalami suatu proses alam. Ya, adanya kepulauan ataupun negara itu kan terjadi suatu proses alam. Nah, berarti Atlantis ini berhubungan dengan Nusantara atau Indonesia di masa lalu. bisa dikatakan seperti itu. Ya, jadi kalau memang dikatakan
Atlantis di Indonesia, artinya apa? Peta untuk Indonesia itu perkembangan dinamika sekarang, di mana unsur alam itu mempengaruhi peradaban kita kan, mempengaruhi dari energi dan sinerginya umat manusia untuk lebih mengenal kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, pemahaman ini kira-kira berhubungan nggak dengan situasi politik yang ada di Indonesia saat ini? ya. Karena kalau kita bicara soal keyakinan, ya kita tidak bisa menyatukan dengan hubungan di luar sana. Keyakinan kita dengan Tuhan kita adalah hal yang pribadi. Nah, jadi apa? Rahasia kita. Nah, kita bicara soal keyakinan ya. Jadi suatu keyakinan dicampurkan ke dalam suatu hubungan perpolitikan pemerintahan itu udah sepertinya suatu hal yang di luar logika kita, ya. Artinya apa? Kita memiliki suatu kesempatan seperti saat ini ya, melihat suatu fenomena alam, kejadian-kejadian yang sepertinya menyisakan kita dari Gempa bumi lah, atau ya, contohnya seperti itu ya. Nah, itu kan, itu seolah-olah kita tuh diberikan suatu kesempatan untuk apa? Tawakal. Artinya apa? Secara pribadi kita harus memiliki suatu keyakinan terhadap diri kita dan yang kita yakini. Nah, jadi itu secara pemahaman saya ya. Kalau dalam hubungan secara perpolitikan ataupun sistem-sistem pemerintahan gitu ya, seperti yang terjadi sekarang ini ya gitu ya, itu kan saling berbenturan. Karena apa? Kebudayaan dan kebudayaan yang lain itu saling berbenturan. Kenapa? Yakin kebudayaannya ini paling unggul dan ini paling unggul, itu saling berbenturan. Gitu. Untuk apa? Memperjuangkan masing-masing. Mereka punya tujuan. Nah, satu pun punya tujuan. Nah, kita yang tidak mengerti sebagai rakyat kecil ya, kita ya, itu seolah-olah tergencet oleh pandangan hal seperti itu. Nah, jadi itulah gunanya suatu keyakinan buat kita. Gitu. Jangan sampai kita terbawa arus, ikut ini begitu. jadi posisi netral gitu. Ya, rakyat semua netral, rakyat semua netral. Karena apa? Rakyat mau disakiti, mau diterlantari, mau diberi susah. Untuk apa? Supaya rakyat bangkit. Nah, harusnya rakyat pun berpikir seperti itu. Bangkit yang bagaimana? Tunjukkan bahwa rakyat itu rakyat. Nah, seperti itu. Jadi rakyat pun nggak bisa seperti itu. Jadi artinya setiap apapun yang terjadi di dunia ini, alam itu seperti memberitahu, memberi simbol ya, alam. Seperti itu gitu. Nah, karena apa? Proses alam seperti itu. Dengan adanya suatu tingkah laku maupun yang terjadi di keadaan sekarang seperti ini. Gitu. Jadi ya, sebenarnya ini dukungan buat rakyat sebenarnya. Mengapa?
Apakah rakyat mau seperti ini? Nah, seolah-olah seperti itu gambaran. Kalaupun mau, ya jangan ngeluh. Gitu. Kalaupun tidak, bangkit, rubah hidupnya seperti itu. Nah, jangan sampai diberi susah oleh negara ngeluh. Gitu. Itu jangan sampai seperti itu. Tetapi apa? Justru tunjukkan moral yang tinggi bagi kepemimpinan bangsa. Dengan apa? Rakyat bangkit. Gitu. Seperti itu. Dan pemimpin akan apa? Melihat gitu, bahwa kepemimpinannya memberikan suatu gambaran rakyatnya bisa bangkit. Gitu. Kita nggak bisa menyalahkan pemimpin juga, nggak bisa. Gitu. Karena apa? Kita nggak pernah tahu dunia politik itu seperti apa. Kita nggak pernah tahu. Gitu. Yang kita tahu apa? Wah, yang menang asik. Gitu. Wah, yang duduk di sana enak. Nah, kita ada tahu. Jadi secara individual ya, rakyat bangkit. Bangkit apa? Semangatnya, semangat hidup. Mas Agus, terima kasih atas kedatangannya. Lain waktu nanti kita undang lagi untuk bercerita. Rekan-rekan generasi Bumi Merah Putih dimanapun kalian berada. Demikianlah pembahasan santai saya dengan Mas Agus. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih mungkin lebih mendetail. Nanti mungkin kedepannya kami akan membuat sebuah konten itu pembahasan secara detail. Nah, mengenai cerita-cerita sejarah, sebuah sejarah, fakta ataupun mitos. Nah, terima kasih untuk kebersamaannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam generasi Bumi Merah Putih. Mas Agus, terima kasih. Ya. Ya.